pengkreditan pajak masukan. Poin pembahasan: 1. Dasar hukum. 2. Pengertian pajak masukan dan keluaran. 3. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. 4. Saat melaporkan pajak keluaran dan pajak masukan. 5. Mengkreditkan pajak sebelum ada pajak masukan. 6. Gagal produksi. 7. Kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan. 8. Pengkreditan pajak masukan berkaitan dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP. 9. Pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang akan diberikan dengan cuma-cuma. 10. Penghapusan piutang atau pemusnahan BKP. 11. Kesalahan pemungutan. 12. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. 13. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 6 UU PPN 1984. Yang ke-14. Pengkreditan pajak masukan sehubungan dengan pengalihan BKP dalam rangka penggabungan pelaburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Dan yang ke-15. Pengkreditan pajak masukan melalui pembetulan SPT. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Firman Khoirul Hadi Azhari, yang kedua Afibilia Radian, yang ketiga Lutfia Setiawan, yang keempat Rihadatul Aisy Putri, yang kelima Tiara Tias, dan yang keenam Cynthia Aristanti. Dasar hukum diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 dan juga diatur dalam pasal 9 ayat 2. Pengertian pajak masukan dan keluaran. Pajak masukan merupakan yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap BKP atau pemanfaatan JKP. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika BKP melakukan penjualan BKP atau pemanfaatan JKP. Mekanisme pajak. BKP dapat mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Saat melaporkan pajak keluaran dan pajak masukan. Pelaporan pajak keluaran. Sedangkan hal yang berbeda terlihat pada pelaporan pajak masukan. Menurut pasal 9 ayat 2 UU tahun 1984 tentang PPN, pengkreditan faktur pajak masuk dilakukan dalam masa pajak yang sama, tetapi dalam pasal 9 ayat 9 UU tersebut disebutkan, ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajaknya masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat diterima. Mengkreditkan pajak sebelum ada pajak masukan. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar dari pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Gagal berproduksi. Menurut pasal 9 ayat 6A, pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2A dan telah diberikan pengembalian, wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP dalam hal gagal berproduksi dalam jangka waktu 3 tahun setelah masa pajak pengkreditan dimulai. Sebagai peraturan pelaksanaan tersebut terdapat di slide. Kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kriteria tersebut terdapat pada pasal 9 ayat 8. Selain itu, dalam pasal 16B ayat 3 ada ketentuan tentang pengkreditan pajak masukan berkaitan dengan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak masukan yang berkaitan dengan fasilitas dibebaskan tentang pengkreditan pajak. Kriteria tersebut terdapat di slide. Pengkreditan pajak masukan berkaitan dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP. Mekanisme pengkreditan pajak masukan sehubungan dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Yang selanjutnya adalah pengkreditan pajak masukan berkaitan dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP, di mana tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPNBM kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Kreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang akan diberikan dengan cuma-cuma dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pemberian cuma-cuma yang tidak ada kaitan dengan kegiatan pemasaran atau diberikan tanpa motivasi. Lalu pemberian cuma-cuma yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Penghapusan piutang atau pemusnahan BKP diatur pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur tentang konsekuensi penghapusan piutang terhadap faktur pajak yang sudah dibuat, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap yang pertama PPN dan PPNBM yang telah dilaporkan oleh PKP penjual, PPN yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP. Kesalahan pemungutan. Apabila terjadi kesalahan pemungutan yang seharusnya tidak terutang menjadi terutang, cara penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu
yaitu pihak yang salah dipungut berhak mengajukan permintaan pengembalian. Adapun pihak yang terpungut adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, pihak yang memanfaatkan barang tak berwujud di luar daerah pabean, pihak yang memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Jika ada kesalahan, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengecek status penjual apakah sudah dikukuhkan sebagai PKP atau belum. Dalam hal belum dikukuhkan sebagai PKP, diterbitkan SK PKP untuk menagih PPN yang secara tidak sah sudah dipungut. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Yang pertama, PKP yang dalam satu jumlah peredaran usaha yang tidak melebihi jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 7. Yang kedua, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 7A. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 6 UU PPN 1984. Yang pertama yakni terkait dengan penyerahan yang terutang PPN. Yang kedua tentang mendapatkan fasilitas dibebaskan tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 78/PMK 011/2014. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 6 UU PPN 1983. Yang pertama, dikreditkan sesuai dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah pajak masukan yang sebenarnya dapat dikreditkan. Yang ketiga, sudah melampaui masa manfaat ekonomi, tidak diberlakukan lingkungan penghitungan kembali. Penghitungan kembali pajak masukan. Yang pertama itu pajak masukan yang dikreditkan untuk penyerahan terutang pajak dalam masa pajak. Yang kedua, bagi BKP atau JKP yang manfaatnya lebih dari 1 tahun dan BKP atau JKP yang manfaatnya 1 tahun. Pengkreditan pajak masukan sehubungan dengan pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan alih usaha. Dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajak yang diterima setelah terjadi pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan atau dikapitalisasi. Pengkreditan pajak masukan melalui pembentukan SPT. Penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Terima kasih.